Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 8 atas nama Adi Arsyad, saya sebagai moderator sendiri, juga atas nama Ejunus Edutya dan juga Putri Nabila. Kami akan memaparkan tentang Open Shortest Fields atau OSPF. Baik, kita mulai dari definisinya dulu. Untuk poin-poinnya yaitu yang pertama pengertian OSPF, kemudian karakteristik, kemudian cara kerja, konsep area dalam OSPF, tipe-tipe jaringan, fungsi dan keunggulan dan kekurangannya. Kemudian kita masuk di poin pengertian OSPF. Routing OSPF atau Open Shortest Path First adalah protokol routing dinamis yang digunakan dalam jaringan IP untuk mengoptimalkan jalur transmisi data. Kemudian untuk poin selanjutnya, untuk karakteristik OSPF, saya serahkan kepada saudara Ejinus Aditya. Dengan ini saya persilakan. Baik, karakteristik OSPF yaitu pertama, Link State Routing Protocol. Hierarki area bekerja dengan algoritma Dijkstra Routing Update Dinamis. Yang pertama, dan kemudian tidak terbatas hop count, administrative distance default, open standard, dan penggunaan cost sebagai metrik. Cara kerja OSPF. OSPF atau Open Shortest Path First bekerja dengan cara mengumpulkan informasi tentang topologi jaringan, lalu bertukar informasi tersebut dengan router lain untuk membangun peta jaringan yang lengkap. Setiap router kemudian menghitung jalur terpendek ke setiap tujuan menggunakan algoritma Dijkstra, dan informasi ini digunakan untuk membuat tabel routing. Adapun penjelasan secara detailnya yaitu pertama, melakukan penemuan tetangga. Router yang menjalankan OSPF saling bertukar paket hello untuk menemukan dan membentuk hubungan tetangga. Kemudian perhitungan rute. Setiap router menggunakan algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur terpendek ke setiap tujuan berdasarkan LSDB yang diterimanya, dan pertukaran informasi basis data LSDB. Setelah menjadi tetangga, router saling bertukar informasi tentang status tautan link state advertisement LSA untuk membangun peta topologi jaringan dan pembaruan tabel routing. Router menambahkan rute terbaik yang mereka hitung di tabel routing mereka. Konsep area dalam OSPF. Dalam Open Shortest Path First, konsep area digunakan untuk mengorganisir jaringan dan membagi domain routing menjadi beberapa bagian logis. Area memungkinkan OSPF untuk mengelola jaringan besar dengan lebih efisien, mengurangi overhead, dan meningkatkan skalabilitas. 1. Konsep utama. Area sebagai subdomain. Area adalah kumpulan router dan jaringan dalam suatu domain OSPF yang berbagi informasi routing dalam lingkup terbatas. Kedua, struktur hierarkis. OSPF menggunakan area untuk menciptakan struktur hierarkis dalam jaringan, di mana setiap jaringan memiliki hubungan dengan area lain. 3. Backbone atau area nol. Area backbone adalah inti dari domain OSPF dan semua area lain terhubung dengannya. Penggunaan overhead. Dengan membagi jaringan menjadi area, OSPF dapat mengurangi jumlah informasi routing yang harus didistribusikan sehingga mengurangi beban pada router. Yang terakhir, skalabilitas. Area memungkinkan jaringan OSPF untuk tumbuh dan berkembang tanpa membebani. Jenis-jenis area. Pertama, backbone area. Yang kedua, standard area, stub area, dan totally stubby. Dan kelima, not so stubby area atau NSSA. Kita lanjut di bagian tipe-tipe jaringan OSPF. Untuk itu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas saudara Ejinus Aditya untuk menjelaskan karakteristik cara kerja dalam konsep area. Kemudian untuk selanjutnya yaitu tipe jaringan, fungsi, dan keunggulan dan kekurangan. Saya persilakan kepada saudari Nabila. Dengan ini saya persilakan. Baik, tipe-tipe jaringan OSPF. Yang pertama itu ada broadcast.
Jaringan yang memungkinkan router OSPF untuk mengirimkan paket OSPF ke semua router yang terhubung dalam jaringan. Yang kedua, point to point atau PTP. Jaringan yang menghubungkan dua router OSPF secara langsung tanpa router lain yang terhubung di antara mereka. Yang ketiga, point to multipoint atau P2MP. Jaringan yang menghubungkan satu router OSPF dengan beberapa router lain melalui satu antarmuka. Yang keempat ada non-broadcast multipoint atau NBMA, yaitu jaringan yang menggunakan metode non-broadcast untuk berkomunikasi seperti frame relay atau ATM. Yang kelima yaitu default. Jika tidak dikonfigurasi secara spesifik, OSPF akan menggunakan tipe jaringan default yang sesuai dengan antarmuka. Selanjutnya yaitu ada fungsi OSPF. Jadi yang pertama yaitu menentukan jalur terpendek atau shortest path first. Yang kedua mendukung pembagian jaringan ke area atau area hierarki. Yang ketiga menggunakan link state database atau LSDB. Yang empat menghindari looping routing dan yang kelima yaitu konvergensi cepat. Yang keenam yaitu penggunaan multicast dan authentication. Yang ketujuh dukungan untuk VLSM dan CDR. Yang kedelapan load balancing atau penyeimbangan beban. Yang kesembilan interoperabilitas antar vendor. Nah, selanjutnya yaitu keunggulan dan kekurangan OSPF. Kelebihan dari OSPF yaitu yang pertama tidak menghasilkan routing loop, yang kedua mendukung penggunaan beberapa metrik sekaligus, yang ketiga dapat menghasilkan banyak jalur ke sebuah tujuan, yang keempat membagi jaringan yang besar menjadi beberapa area, dan yang kelima yaitu waktu yang diperlukan untuk konvergen lebih cepat. Baik, untuk kekurangan dari OSPF yaitu membutuhkan yang pertama, membutuhkan basis data yang besar, yang kedua konfigurasi dan manajemen yang rumit, yang ketiga kurang cocok untuk jaringan yang kecil. Baik, terima kasih atas Saudari Nabila. Mungkin itu saja hasil dari presentasi kami. Dengan ini kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.